izin Bu sama Ibu, nanti insya Allah ingin menyampaikan hasil dari modul 1.4 mensosialisasi Bu tentang budaya positif. Jadi ya ke guru, ke kawan-kawan Bu, sama teman-teman yang lainnya Bu. Jadi nanti Bu dengan berapa waktu, kira-kira lebih kurang 15 menit kita minta waktu sama teman-teman. Jadi kita minta izin sama Ibu ya Bu, menyampaikan hasil budaya positif sambil bagaimana cara menerapkan sama anak siswa didik kita. Nanti lebih kurang nanti 15 menit sepulang sekolah yang tidak mengganggu PBN kita. Nanti ya Bu ya. Oke. Makasih Bu. Di tempat nanti kalau nggak di kelas nanti di kantor kan nggak apa-apa. Boleh. Makasih banyak ya Bu atas waktunya ya Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat guru-guru majelis yang hadir pada hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara aksi nyata dengan modul budaya positif 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Deswandrika Zuana SPD. Ibu ini merupakan seorang CGP Angkatan 9 di Kota Sawalunto yang mendapatkan tugas dari LMS untuk menyampaikan apa yang diterimanya selama diklat modul 1.4. Secara sharing kepada ibu-ibu yang berada di sini agar bisa menerima persepsi yang tentang budaya positif terhadap peserta didik. Kepada Ibu Deswandrika Zuana, kita persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat semua ibu-ibu? Sehat. Walaupun dalam suasana keadaan yang agak panas sedikit siang hari ini, tapi kita tetap semangat ya ibu-ibu ya. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk saya di sini ingin menyampaikan mensosialisasikan tentang budaya positif. Di sini kami sebagai CGP diminta untuk mensosialisasikan kepada teman-teman sejawat yang ada di lingkungan, yang khususnya untuk bapak-bapak ibu-ibu yang di sekolah yang dimana saya mengajar. Jadi di sini mungkin selama ini kita mungkin sebagai guru kita mungkin sudah melaksanakan yang mana itu yang disebut dengan budaya positif. Tapi mungkin kita di sini mungkin belum terlalu memahami atau belum tahu apa betul itu yang disebut dengan budaya positif. Jadi kebetulan kami dalam di CGP sekarang, kebetulan saya di sini angkatan 9, di sini disuruh menyampaikan kepada teman-teman sejawat, yaitu mungkin secara sering untuk menyampaikan, mungkin saling tukar pikiran atau mungkin ada masukan atau gimana. Di sini kita sama-sama juga belajar ya ibu-ibu ya, tentang budaya positif. Baik ibu-ibu, ini di sini ada tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin di sini mungkin ini tidak asing lagi bagi kita. Apa itu yang disiplin? Mungkin semuanya kita sudah tahu, sudah mengerti apa yang itu disiplin. Tapi disiplin positif di sini yaitu tentang kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia yang datang dari diri sendiri. Diri sendiri di sini yang dimaksud bukan dengan diri kita sebagai guru, tapi diri sendiri di bagian siswa atau murid kita. Selama ini mungkin kita menekankan semuanya, misalnya mencontohkan pada siswa didik kita, anak-anak, kamu harus mematuhi peraturan ini. Kita sudah membuat peraturan. Kamu harus dengar apa kata ibu. Kamu harus memperhatikan apa yang ibu bilang. Kamu harus mengerjakan apa yang ibu katakan. Tapi kalau di dalam disiplin positif di sini, yaitu di dalam nilai kebajikan universal ini, yaitu diminta kepada siswa didik kita. Apa-apa yang kita inginkan itu tergantung dari siswa didik kita. Nah, jadi di sini kebajikan universal. Yang dimaksud dengan kebajikan universal di sini yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai semua manusia. Contohnya, profil pelajar Pancasila, empati, percaya diri, dan jujur. Mungkin masih banyak lagi yang lain-lainnya contoh-contohnya. Di sini contoh profil pelajar Pancasila, kebetulan kita sekarang sudah memasuki kurikulum Merdeka. Di sana yang paling diutamakan yaitu dengan profil Pancasila. Jadi semua kegiatan semuanya itu ditujukan kepada siswa. Misalnya siswa itu ada masalah, kita tidak langsung menghukum saja. Kita kembalikan kepada siswa itu. Nah, di sini kita di sini tidak lari dari profil Pancasila. Nah, di dalam profil Pancasila itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu
untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya, di sini kita tidak langsung memvonis atau menghukum siswa atau siswa didik tersebut. Misalnya ada anak kita yang terlambat datang. Tahu-tahu dia karena dia merasa takut tidak dihukum, jadi dia merasa tidak nyaman. Jadi siswa tersebut dia merasa takut, nanti dalam menghadapi pelajaran dia merasakan tidak nyaman karena dia udah tahu nanti karena dia sudah tahu tadinya dia merasakan kena hukum karena telat datang. Jadi tidak maksimal dia mengerjakan pembelajaran di hari itu. Nah, nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kan ada siswa kita, dia datang pagi-pagi karena dia hanya ingin mendapatkan imbalan atau berbentuk misalnya imbalannya pujian. Ya, Amanda hebat, datang pagi, pintar, udah datang pagi. Contoh nih anak-anak ibu yang lain seperti Amanda. Jadi dia datang ke sekolah itu, dia hanya mengharapkan pujian. Dia bukan mengharapkan datang ke sekolah itu hanya untuk mampu mencari ilmu saja, mencari wawasan begitu aja. Dia cuma kepingin, dia mungkin di rumahnya kurang nyaman atau tidak nyaman, dia datang ke sekolah. Kalau di sekolah kan saya bisa nyaman, di sana dapat pujian, dapat bermain, cuma itu aja yang dia inginkan. Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kalau menurut pendapat saya di sini mungkin yang nomor 3 yang harus kita terapkan pada siswa didik kita. Kenapa? Karena di sini kalau dapat anak kita yang merasakan semuanya, dia akan menyadari misalnya ada kesalahan, dari dia yang menyadari, dia yang tahu diri hendaknya. Jangan dari kita, jangan dari teman-teman yang lain menunjukinya. Nah, jadi anak tadi merasa dirinya itu misalnya ada masalah dia, misalnya yang seperti contoh tadi terlambat, tapi dia tahu diri dia terlambat, nanti dia mungkin besok tidak akan mengulang lagi karena gurunya mungkin memberitahu tapi dengan cara penuh kasih sayang atau lemah lembut. Jadi anak tadi tidak ada rasa hilang percaya dirinya. Nah, selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Di hukuman penghargaan ini ada terbagi 2. Yang pertama tentang identitas gagal. Yang kedua, identitas sukses. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang identitas gagal, yaitu berbentuk hukuman. Hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya siswa didik kita yang seperti contoh tadi karena terlambat, mungkin ada masalah di kelas, mungkin lalu kena marah sama gurunya atau masalah sama teman karena diejek-ejek atau apalah namanya, dibully. Jadi di sini menyakitkan rasa di hatinya. Tambah lagi nanti gurunya menghukum dia. Jadi di sini kita sebagai guru itu bukan diminta untuk sebagai penghukum. Dan lanjut, di sini tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Apabila kita berkelanjutan seperti yang tadi kita lakukan pada siswa didik kita, jadi siswa didik kita mungkin merasa tidak nyaman, tidak senang mungkin berada di sekolah atau di kelas. Karena yang terjadi itu sudahlah guru mengapakan dia, sudah itu teman-teman sekelas ya. Jadi dia belajar tidak nyaman akhirnya. Di sini ada lagi korban mendapatkan keadilan. Nah, korban, berarti korban itu ada tanda kutip.
Jadi siswa tersebut merasa dia ini sebagai korbannya. Sebagai korban di sini yaitu mungkin dari guru sama lagi sama teman-temannya, mungkin teman-temannya mungkin nggak usah teman sama dia suka telat, dia usil, dia jahat, misalnya gitu. Jadi yang anak tadi merasa menyendiri, tidak ada, merasa dia tidak mempunyai teman lagi, tidak ada merasa punya guru lagi. Jadi dia merasa tersisih jadinya di sini. Jadi itu yang disebut dengan korban. Jadi mungkin siswa yang seperti ini mungkin bisa jadi lama kelamaan dia tidak merasa selalu merasa menyendiri seperti itu. Mungkin bisa jadi dia malas dan dia datang ke sekolah. Nah, lanjut, murid atau anak akan tersakiti. Sama dengan di atas merasa korban, jadi dia mungkin terasa tersakiti. Mungkin apalagi kalau memori anak-anak di waktu masa SD ini, mungkin anak-anak itu memorinya agak menyimpan ya, karena dia merasa, oh saya dulu waktu SD saya diginikan oleh guru saya diginikan oleh teman saya. Mungkin lama kelamaan bisa terbawa sampai dia dewasa. Jadi itu mungkin agak tersakiti jadinya di sini. Lanjut, perilaku pasif agresif meningkat. Sekarang mungkin kita bisa sama-sama lihat di mana-mana di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sekarang sudah banyak berbagai macam kejadian tentang anak-anak. Mungkin mungkin tadi lingkungan dekat atau lingkungan lain kita tidak tahu. Kadang di sekolah pun kita tidak terlalu terperhatikan siswa didik kita. Kadang anak-anak ini bermain di luar, dia sesama dia lagi. Kadang ada yang membuli dia, ada yang mengejek-ejek dia, berbagai macam kejadian di sini. Jadi nampaknya mungkin banyak pengaruh besarnya sekarang ini. Jadi hendaknya kita meningkatkan lagi perhatian kepada siswa didik kita. Lanjut di sini identitas sukses. Nah, ini untuk bagaimana caranya kita di sini tentang identitas sukses di sini. Yang pertama kita lakukan yaitu disiplin. Disiplin di sini adalah terbagi dua. Konsekuensi satu, restitusi satu. Yang konsekuensi di sini yaitu sesuatu harus terjadi. Yang seperti contoh yang tadi, mungkin ada saja, mungkin dari kita tidak ingin semua itu akan terjadi, tapi tiba-tiba saja terjadi. Lalu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, jadi kita mungkin seperti tadi kan ada dalam jangka waktu panjang. Sekarang kita bagaimana kita membuat anak ini jangan sampai berlarut-larut. Kalau dapatnya dia cukup kejadian di sekolah, cukup di sekolah ini aja. Nanti pulang sekolah sudah habis. Jangan sampai terpikir lagi sampai ke rumahnya di luar atau di lingkungan masyarakat lagi. Nah, di sini korban bisa diabaikan. Korban bisa diabaikan di sini. Jadi siswa di sini tidak merasa dia sebagai korbannya. Dia merasa sudah dapat keadilan. Itu yang dimaksud di sini. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak tidak dibuat nyaman di sini. Kita membuat di sini bagaimana siswa atau murid itu merasakan nyaman. Nyaman dia di sekolah, nyaman dia mungkin di luar sekolah. Jadi anak itu misalnya di lingkungan sekolah, bagaimana anak itu bisa betah dia di dalam kelas, di lingkungan sekolah, sama teman-teman. Jadi kita bagaimana membuat anak tersebut bisa nyaman. Lalu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tadi mungkin dalam waktu panjang, sekarang bagaimana siswa itu penguatannya bisa dalam jangka waktu pendek. Lalu restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Di sini
sini ada restitusi itu ada berbentuk pilihan. Nanti ada 3 berbentuk pilihannya. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi sekarang mungkin anak itu mengenang waktu yang indah-indah dalam waktu jangka panjang. Korban mendapat ganti. Jadi mungkin yang dimaksud korban mendapat ganti di sini bukan korbannya, bukan misalnya anak siswa tadi namanya si Amanda yang berkasus. Besok lagi bukan Amanda lagi, mungkin ada lagi korban yang barunya, korban yang berikutnya. Jadi bukan itu aja yang kita permasalahkan. Murid anak mendapatkan penguatan. Ini anak tadi merasa mendapat penguatan, mendapat dia untuk sandaran bagi dia kita sebagai pendidik. Masalah terpecahkan. Nah, di sini mungkin kita diminta sebagai guru seorang pendidik kita bisa menyelesaikan masalah dengan mudah memecahkannya. Jadi mungkin kita tidak membawanya untuk berlalu berhari-hari. Cukup kejadian hari itu, cukup hari itu selesainya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kita diminta di sini untuk kebutuhan bertahan hidup. Di dalam kebutuhan bertahan hidup ada lagi di situ sudah itu kita mencapai kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Di sini kita harus memiliki itu kepada siswa didik kita. Lanjut lagi, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru di sini ada 5, yaitu mungkin seperti contoh yang sudah tadi, yaitu contohnya penghukum. Jangan hendaknya sebagai pendidik kita jangan sampai dikatakan sebagai penghukum. Penghukum di sini misalnya seperti contoh tadi, anak datang terlambat. Jadi kita tidak memberi kesempatan sama dia. Kita langsung aja kasih hukuman. Kamu terlambat, kamu lagi terlambat. Sekarang berdiri di sana atau tunggu di luar. Hendaknya kita sebagai pendidik jangan sampai seperti itu. Itu namanya penghukum. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan merubah lagi mindset kita. Jangan sampai ada lagi terulang dengan kata penghukum. Kita kalau dapat sebagai pendidik ini kita akan mencari solusinya. Kita tanyakan dulu, bagaimana anak ini kok bisa sampai terlambat? Jangan langsung kita main hukum aja. Dan lanjut di sini kita membuat orang merasa bersalah. Ini kita udah tahu anak itu yang dikerjakannya itu salah. Tapi kita tekan, selalu kita tekan. Kamu ini anak, selalu kamu saja yang terlambat, selalu kamu saja yang bermasalah. Jadi anak itu merasa dia yang bersalah. Jadi mungkin dengan rasa seperti itu dia akan timbul rasa malas jadinya. Tidak akan semangat untuk belajar atau datang ke sekolah. Kalau dapat jangan seperti itu hendaknya kita. Lalu di sini teman. Dan di sini kadang kalau siswa itu kita rangkul dia seperti teman, mungkin anak itu akan merasa nyaman. Tapi mungkin nyamannya hanya sekedar bercanda gurau gitu aja. Mungkin motivasi belajarnya mungkin masih kurang. Di sini ada lagi monitor atau pemantau. Jadi kita di sini diminta untuk memantau atau memonitor siswa didik kita tadi. Kita mungkin di sini diminta untuk memperhatikan siswa didik kita, gimana dia supaya cara belajarnya meningkat. Bagaimana supaya siswa tadi
potensinya supaya meningkat. Jadi di sini lanjut di sini manajer. Nah, inilah yang kita harapkan selama ini seperti manajer. Manajer di sini kita sebagai pendidik. Kemarin kebetulan saya di dalam modul berikutnya kami membuat wacana di sana tentang suatu kejadian pada siswa didik, yaitu satu kasus yaitu ada siswa lagi belajar, dia makan di dalam kelas, tapi sebelum belajar kami sudah membuat keyakinan, bahwasanya keyakinan itu kami membuat aturan kalau dalam belajar tidak boleh ribut, tidak boleh jalan di dalam kelas, tidak boleh makan di dalam kelas. Tapi kebetulan siswa ini dia makan di dalam kelas. Sudah itu kebetulan saya nampak siswa tersebut, lalu saya tegur. Tapi tegurnya cuma sekilas. Lalu lanjut selesai kami menyelesaikan pembelajaran, lalu saya panggil siswa tersebut. Khusus kami bercerita berdua, saya tanyakan, kenapa nak kok bisa makan dalam kelas? Kiranya kebetulan waktu itu nama si Farid, siswa saya. Jadi kiranya si Farid ini tidak sempat lagi untuk sarapan. Jadi karena buru-buru telat dia datang, jadi dia tidak sempat sarapan. Jadi pas belajar lapar perutnya katanya. Jadi tapi kebetulan siswa tersebut dia sudah tahu apa kesalahan dia, saya tanyakan, tapi dia berjanji tidak akan ulang lagi. Alhamdulillah siswa tersebut tidak mengulang lagi. Nah, di sini tentang segitiga restitusi. Tadi sudah diterangkan sekilas tentang restitusi. Restitusi ini ada penguatannya ada 3. Di sini ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yang saya sebutkan contoh seperti tadi, misalnya validasi tindakan yang salah. Seperti contoh tadi kita langsung menghukum siswa. Jadi seolah-olah kita penghukum. Kita menyalahkan siswa. Lalu tadi sudah saya sampaikan menanyakan keyakinan. Kita sebelum belajar kita harus membuat keyakinan supaya di dalam pembelajaran kita bisa nyaman, bisa tentram, bisa aktif dalam belajar. Lalu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas kita menguasai siswa didik kita. Kita sudah tahu bagaimana kelemahan siswa didik kita. Karena siswa didik kita itu sudah tahu dia sudah mengerti, dia sudah tahu dengan diri dia sendiri mana yang salah, mana yang benar. Jadi ada di sini suatu pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita di sini seperti tadi kasus yang saya sampaikan tadi, saya menanyakan apa alasannya dia sampai makan di dalam kelas. Lalu adakah cara yang lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanyakan pada siswa tersebut apa yang mereka butuhkan. Jadi kita kembalikan kepada siswa kita. Seperti Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, dia meminta itu menghamba kepada siswa, bukan dari kita. Bukan kita yang menentukan semuanya. Kita misalnya mau mengajar, kita tanyakan dulu apa maunya siswa tersebut. Bukan kita menentukan, kamu harus begini, kamu harus begitu, bukan. Dari siswanya, Bu, saya maunya kayak gini dalam belajar, Bu. Saya maunya menulisnya begini, Bu. Saya maunya pensil seperti ini, Bu. Saya maunya buku yang begini, Bu. Jadi kalau kita mendengarkan apa kehendak siswa, mungkin kita bisa bilang sama siswa, apakah
bukan Ananda yang minta, kamu yang meminta seperti ini. Jadi dia tahu diri sendiri, tidak harus dia menyalahkan kita sebagai pendidik. Lanjut, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakat. Itu yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas apa yang telah kita sampaikan. Jadi kita mungkin sebelum belajar kita sudah membuat, mungkin awal sekolah kita sudah menekankan pada siswa didik yang seperti saya jelaskan tadi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita cuma bertanya pada siswa didik kita tadi, menanyakan siswa itu maunya seperti apa. Bukan kita menghukum dia, kamu ini salah, kamu harus seperti ini, harus begini, harus ini yang kamu kerjakan. Tidak. Kita tanyakan kepada siswa itu, maunya apa, maunya bagaimana. Jadi siswa itu akan mengerjakan maksimal jadinya. Karena dia yang menginginkan pekerjaan itu supaya dia mengerjakannya maksimal. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi tentang budaya positif, mudah-mudahan ibu-ibu mungkin bisa memahami dan bisa kita menerapkan di sekolah kita. Biasanya kita sebagai penghukum, mudah-mudahan besok kita lagi tidak seperti itu lagi. Mudah-mudahan kita hendaknya bisa sama-sama berubah. Bukan saya aja, mungkin sama-sama ibu-ibu yang lain hendaknya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu materi yang saya paparkan. Mungkin ada di antara ibu-ibu ada yang bertanya atau ada masukan yang ingin disampaikan. Saya minta dipersilakan dengan waktunya. Ya, terima kasih. Coba Ibu W dulu ya Bu Ati ya. Ya Bu E. Terima kasih Bu. Dari paparan yang Ibu sampaikan tadi, saya di sini ingin bertanya, bagaimana melahirkan siswa tentang budaya positif. Sedangkan selama ini kebanyakan orang beranggapan kalau anak baru masuk sekolah itu dia dianggap sebagai kertas putih yang belum ternoda. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih ya Bu W atas pertanyaannya. Memang saya tadi sudah menyinggung tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang dimaksud dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di sini, bahwasanya kita sebagai pendidik itu hanya menghamba kepada siswa. Maksud menghamba itu kita mengerjakan apa yang diminta oleh siswa, apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi di sini mungkin tidak terpakai lagi prinsip seperti kertas putih. Nah, mungkin kalau dulu memang ya betul sering kita sama-sama dengar, oh ya anak ini bagaikan kertas putih, kita cuma tinggal mengukirnya aja lagi, kita cuma mengisi warnanya saja lagi, tinggal mengucur membentuknya aja lagi. Itu prinsip yang salah. Kalau sekarang yang dipakai oleh filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu kita di sini bagaikan guru ini sebagai Pak Tani. Yang dimaksud dengan Pak Tani di sini yaitu Pak Tani itu dia sudah ada bibit, dia hanya tinggal menanam bibit tersebut. Lalu dia cuma mengasih pupuk saja lagi, mengasih pupuk supaya tumbuhan tanaman itu bagaimana supaya subur dia, gimana menghasilkan tanamannya itu hasilnya banyak, panennya banyak. Begitu juga hendaknya kita sebagai guru. Jadi kita guru di sini, kita cuma misalnya ada siswa kita yang maunya hanya misalnya menggambar aja.
Tapi kita suruh dia belajar matematika terus saja, mungkin itu salah kita. Jadi kita arahkan anak itu. Jadi kita tanyakan, oh nampaknya anak ibu ini hobinya menggambar. Mungkin sewaktu-waktu kita kasih dia untuk meluangkan waktu menyalurkan bakatnya menggambar. Begitu juga mungkin hobinya matematika. Jadi kita mungkin akan memberikannya pembelajarannya matematika. Dia hobi ada kan ada siswa itu hobinya berhitung aja, belajar menghitung aja. Jadi kita tinggal menyalurkan bakat dia aja. Kita mungkin sebagai guru ini pasti tahu. Mungkin sekian murid kita pasti tahu di mana kelebihan anak tersebut, di mana kekurangan anak tersebut. Jadi itulah yang kita bimbing, itulah yang kita arahkan. Ya Bu jadi tidak ada lagi prinsipnya oh ya kertas putih. Tidak ada lagi seperti itu. Misalnya lagi ada contohnya lagi seperti kita menanam tadi Pak Tani menanam padi. Gimana padi itu bisa tumbuhnya subur, gimana menghasilkan dengan banyak. Begitu lagi seperti di sini Pak Tani menanam jagung. Sudah bibitnya kan kita sudah dapat. Mungkin kita mencari misalnya dapat bibit unggul. Bibit itu belum tentu unggul semuanya kan. Mungkin ada yang hampa, ada yang unggul. Tapi kebetulan kita dapat yang unggul. Mungkin tidak akan sulit kita untuk menumbuhkan, memperkembangkannya dia lagi. Mungkin sekedar kasih pupuk saja, menyiramnya aja, merawat itu, memperhatikan bagaimana tumbuhnya supaya subur. Kalau misalnya bibitnya dapat yang kurang, misalnya mungkin kita agak sedikit bagaimana supaya pupuknya supaya bagus, supaya tumbuhnya bagus. Jadi kita akan mencari, kita akan mengulangi bagaimana caranya tumbuhnya bagus. Begitu juga siswa didik kita. Bagaimana siswa tersebut bisa memahami pembelajaran kita. Jadi kita sudah tahu apa bakat dan minat mereka semua. Sudah boleh? Terima kasih. Terima kasih Bu atas paparannya. Selamat pagi anak ibu semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Penuh semangat Allah. Kenapa kurang semangat anak ibu? Coba ulang lagi. Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Penuh semangat Allah. Bagus, jempol anak ibu. Nakal satu hebat. Anak ibu hebat. Dah. Kemarin ada anak ibu kemarin ada kasus kemarin yaitu sudah
membuat keyakinan kelas, tapi nampaknya kurang dipahami, kurang dilakukan, kurang dikerjakan. Nggak ngerti dia mungkin. Ada salah seorang teman kamu kemarin, ada juga yang datang terlambat, ada juga yang lari-lari dalam kelas, ada juga yang makan di dalam kelas. Berarti anak ibu sudah melanggar keyakinan kelas. Sekarang ibu mau tanya, apa itu keyakinan kelas? Siapa yang bisa jawab? Ayo tunjuk tangan. Coba Akil. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Nggak boleh terlambat ke sekolah. Itu contoh keyakinannya. Yang dimaksud keyakinan apa kemarin? Sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang sudah ditentukan. Jadi sekarang ibu mau mengulang kembali membuat keyakinan kelas. Sekarang ibu minta anak ibu yang ganteng-ganteng ini coba diingat-ingat apa yang harusnya kita buat keyakinannya lagi. Coba kita buat apa-apa menurut kamu lagi yang harus kita lakukan lagi, biar tidak ada lagi kejadian yang seperti yang sudah-sudah. Nah, coba sekarang pikirkan dulu. Ibu kasih waktu 1 menit. Coba pikirkan dulu. Coba ingat-ingat. Nanti kita tulis di depan, biar tambah ingat sama ibu, biar tambah tahu dia apa itu yang keyakinan kelas. Coba pikirkan dulu. Apa ya? Coba ingat-ingat. Apa yang harus? Tunggu dulu. Udah tahu apa yang harus dijawab? Sudah tahu anak ibu? Coba, boy, apa keyakinan? Tidak boleh? Tidak boleh bertengkar di dalam kelas. Kita tulis biar tahu besok anak ibu ya. Tidak boleh bertengkar sama teman di dalam kelas. Apa lagi? Coba. Siapa lagi yang bisa? Ayo, Arka. Bagus. Tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, ibu tulis ya. Tidak boleh di dalam kelas. Apa lagi? 3. Coba tunjuk tangan. Apa lagi? Tidak boleh datang ke sekolah. Tidak boleh terlambat datang. Apa lagi? Ayo. Tidak boleh saat orang masuk kita masih di luar. Tidak boleh saat orang masuk kita kalau sudah lonceng berbunyi kita harus masuk. Iya, lonceng berbunyi kita masuk. Apa lagi? Ayo. Biar nggak terulang lagi yang seperti kemarin. Udah bertengkar, udah.
Sampai Bu sudah. Tersenyum. Sampai Bu. Tersenyum. Dah. Nomor 7. Apa lagi? Ayo. Selalu tersenyum. Apa lagi? Menghormati. Iya, menghormati guru. Menghormati guru. Apa lagi sayang? Ayo. Saling menghormati sesama teman. Bagus. Saling menghormati. Menghormati teman. Ayo, apa lagi? Ayo, apa? Apa? Ya, udah sama dengan tadi. Apa lagi? Selalu selalu fokus. Nah, selalu fokus belajar. Apa lagi, Nak? Dah. Tidak apa lagi? Tidak boleh lari-lari. Tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Tidak boleh Lari-lari di dalam lari-lari di dalam kelas. Apa lagi sayang? Masih ada lagi? harus Hah? teman. Saling menyayang. Saling menolong teman. Saling menolong teman. Tadi udah ada. Baru lagi. Saling menyayangi. Dan menolong. Saling menyayangi. Apa lagi sayang? Ayo. Apa lagi? Menjaga kebersihan. Itu yang penting. Menjaga kebersihan kelas. Dah. Ada lagi, Nak? Tidak ada lagi? Betul tidak ada? Tidak. Sudah cukup. Oke. Ini ada berapa buah ini keyakinan kelas kita? Ada 12. Jadi anak itu harus ingat apa yang harus dilakukan. Harus ingat apakah itu betul yang kita lakukan atau salah. Jadi yang di sini nomor 1 tidak bertengkar sama teman di kelas. Nah, itu kemarin sering terjadi. Jadi besok ingat, tidak ada lagi ceritanya bertengkar-tengkar di dalam kelas lagi. Nah, kita itu janjinya dari kamu, dari anak ibu, bukan yang ibu yang berjanji, bukan ibu yang meminta, tapi siapa yang meminta? Meminta anak ibu, kamu sayang. Dah, sudah itu tidak boleh makan di dalam kelas. Kemarin kita sudah ada keyakinan, tapi masih diulang lagi. Jadi sekarang anak ibu udah tahu, jangan terulang lagi. Tidak boleh makan di dalam kelas. Kalau makan itu di mana? Di luar atau di kantin. Nah, kantin kita kan ada tempat duduknya. Makan di sana, biar rapi. Nah, di pondok-pondok juga boleh duduk. Ya sayangnya. Sudah itu tidak boleh lambat datang. Jadi kalau datang itu harus tepat waktu. Mungkin ada terlambat, mungkin anak ibu mungkin telat bangun. Jadi jangan tidurnya malam-malam lagi. Jadi tidak ada lagi telat bangunnya, tidak terlambat ke sekolah. Ya sayangnya. Dah, kita kan sudah tahu anak ibu berbaris jam 7:10. Jadi sebelum itu anak ibu harus datang. Sudah datang di sekolah ini. Ya nak ya. Dah, jempol. Dah, lonceng berbunyi kita masuk. Nah, kalau sudah bel berbunyi kita masuk lagi atau berbaris lagi atau keluar main lagi. Kalau sebelum berbunyi itu kita tidak boleh melakukan yang masuk
teman. Nah, tuh itu bahaya tuh. Nah, kenapa? Nanti dia ada teman sedang bermain, kamu giniin kakinya, itu bahaya. Bisa-bisa contoh kemarin si Boy, katanya tangannya ada sakit. Nah, itu memang awalnya memang pura-pura, tapi ecek-ecek, tapi itu bahaya, bisa patah tangannya, kodak kakinya yang patah, kodak kepalanya sobek, nanti tak giginya patah. Nah, boleh lagi ya nak ya. Dah, selalu tersenyum. Jadi kamu belajarnya selalu tersenyum, jangan cemberut aja, ngantuk, lemas, semangat. Dah, itu dia. Menghormati guru itu dia. Menghormati guru sangat penting. Karena kalau bukan guru siapa lagi yang ada di sekolah? Dan orang tuanya di sekolah adalah guru. Hargai guru bicara, hargailah guru, apa yang dikatakan kita dengarkan, kita hargai, kita kerjakan apa yang disuruhnya. Oke sayang? Ya, sudah itu saling menghormati teman. Nah, ini dia. Saling menghormati teman. Misalnya ada temannya yang tunjuk tangan, jangan kita berebutan lagi. Nanti misalnya temannya mau mengeluarkan pendapat, kamu aku lagi. Tidak boleh, hargai teman itu, hormati dia. Ya sayangnya. Sudah itu selalu fokus belajar. Dah, Arka, ini Arka kurang fokus nampaknya. Nah, kebiasaan. Jadi harus fokus. Apa yang ibu bilang, kamu harus fokus. Duduknya yang rapi. Nah, fokus untuk belajar biar lebih mudah dapat pelajarannya. Ya sayangnya. Lalu tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Nih, kebanyakan nih. Besok jangan ada lagi yang lari-lari di dalam kelas. Ada lari-larinya di mana? Di luar, di halaman sekolah. Sekarang yang nomor 10, tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Dah, jadi anak ibu tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Nanti jatuh lagi, kena berantakan kelas kita jadinya sayangnya. Oke, lanjut lagi, saling menyayangi. Jadi anak ibu di sini saling menyayangi. Jadi kalau misalnya ada temannya yang sakit, yang apa kita bantu. Bisa tuh dia. Saling menolong, saling menyayangi kita. Tidak boleh berkelahi, dan tidak boleh iri-iri. Dah, itu dia. Sudah itu, yang terakhir menjaga kebersihan kelas. Itu dia. Itu penting juga itu. Menjaga kebersihan kelas supaya kelas kita kan sekarang sudah rapi, sudah bersih. Coba kalau kelas kita acak-acak berantakan, nyaman kita belajar? Tidak. Jadi anak ibu harus tahu cara menjaga kebersihan kelas. Gimana cara menjaganya? Nah, kalau ada sampah, buang di mana? Kalau meja kursinya tidak rapi, harus dirapikan. Apa yang kita pakai, misalnya media yang pakai, harus ditaruh pada tempatnya. Itu dia. Jadi anak ibu sudah tahu itu semua, apa yang harus dilakukan selanjutnya lagi saya? Tahu. Jadi besok mau mengulang lagi yang lain dari ini? Siapa yang berjanji? Ya, berarti anak ibu janji semua. Sekarang coba ibu minta dulu. Tepuk semangat. Bagus. Dah, terima kasih anak ibu. Dah. Kita mau menyampaikan Bu, kemarin kan ini Olga minta waktu sama Ibu mau sosialisasi tentang budaya positif. Tapi sekarang alhamdulillah sudah selesai Bu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan pada siswa didik kita apa itu budaya positif Bu.
Tuhan, katakan ibadah sama Ibu atas waktunya. Ibu telah memberikan kesempatan pada kami di kelas 1 kemarin, Bu. Apakah Bapak dan Ibu guru hadir semuanya kemarin? Alhamdulillah. Lancar, aman. Alhamdulillah. Aman. Alhamdulillah. Semoga ilmu ini dapat diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru kepada anak-anak kita. Budaya positif yang kita sosialisasikan kemarin. Makasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan refleksi dari hasil sosialisasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh CGP kita, yaitu Ibu Deswandrita Zuana. Adapun yang saya rasakan menerima materi sosialisasi kemarin yaitu adanya perubahan pola pikir atau mindset yang saya dapatkan, dan saya merasa sangat senang sekali pada materi yang disampaikan. Adapun yang saya dapat materi itu tentang bagaimana menghadapi siswa saat ada masalah yang kemarin saya langsung terapkan di kelas 4, ada anak yang berkelahi. Biasanya kita langsung memberikan sanksi dan memberikan hukuman langsung kepada anak tersebut. Namun setelah pencerahan sosialisasi kemarin, saya menerapkan restitusi pada siswa saya. Sekian dan terima kasih. Kemarin ada seorang siswa bercarut dan mengeluarkan kata-kata kotor, dan saya memanggil siswa tersebut. Yang pertama saya sampaikan kepada anak tersebut, kenapa bercarut? Tidak boleh ya berkata-kata kotor. Untuk menstabilkan identitasnya, setelah itu untuk validasi saya menanyakan apa alasan anak tersebut dia bercarut. Ternyata dia diganggu oleh temannya. Namun walaupun kita diganggu, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Setelah itu sudah mengetahui bahwasanya berkata kotor itu tidak baik. Kemudian saya meminta apa yang harus dikerjakan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Yang dia lakukan yaitu meminta maaf kepada teman tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi berkata kotor. Dan saya juga mencoba menerapkannya pada siswa-siswa lainnya.